Halo, welcome to my channel Jalan Bikin Happy yang ngebahas travel, kuliner, dan cooking. Hari ini kita mau bikin kue ulang tahun buat anakku yang kecil. Nah, ini kita pertama-tama bikin simpel sirupnya dulu ya teman-teman. Dari bahannya apa aja sih? Ada gula 250 gram sama air 250 ml. Kita masak. Nah, ini kita harus aduk terus ya, supaya sesuai dengan kekentalan yang kita harapin, dan supaya meratanya tuh rata gitu loh si mendidihnya ini. Kita aduk terus. Oh iya, semakin kental itu nanti bisa untuk buttercream yang buat bunga Rusia gitu. Kalau ini aku cuma untuk olesin kue. Berapa sih kisaran waktunya? Kita aduk gini kisaran waktunya 10 menit. Nah ini nih, kalau dia udah mendidih merata kayak gini berarti udah mau jadi. Sekarang kita mau mixer buttercream. Bahannya buttercream 1 kilo, simple sirup yang tadi kita buat, sama SKM. Ini buttercream aku beli di pasar pagi sekitar jam 9-an. Aku taruh aja di suhu ruang, gak usah di kulkas. Sekitar jam 1 aku baru masak nih. Kita siap-siap mau di mixer. Sekarang kita tuang si simple sirupnya ya. Tadi aku kondisinya anget-anget kuku. Sebenarnya cenderung agak panas dikit juga nggak apa-apa sih. Cuman aku pas nyiramnya anget-anget kuku supaya ngembangnya tuh bagus nanti si buttercreamnya. Terus ini susunya aku punya tuh susunya 490 gram. Jadi aku pakai separuhnya aja untuk takaran buttercream 1 kilo. Susunya cukup 200 gram aja. Mau pakai Dairy Cham. Ini nanti jadinya enak sih, nggak terlalu manis gitu. Jadi buat yang mau ngurangin, yang nggak mau rasanya terlalu manis, ini cukup enak lah. Aku pakai Dairy Cham ini nggak yang manis-manis banget gitu loh jatuhnya. Nah ini kita pertama-tama kita aduknya pakai kecepatan mixernya nanti yang rendah dulu ya, baru nanti lama-lama yang kecepatan tinggi. Tadi kecepatan yang rendahnya itu cuman sampai si susu sama gulanya rata aja, habis itu langsung ganti ke kecepatan yang paling tinggi ya. Ini aku pakai mixer Philips. Terus ya aku sempet kita baiknya sih icip-icip dulu ya, rasa manisnya tuh kurang manis nggak. Kalau memang kita rasa agak kurang manis ya aku tambahin sih 1-2 sendok susu gitu. Nah ini aku sengaja kasih lihat teman-teman proses mixernya ya, biar teman-teman tuh untuk yang baru pemula kayak aku punya bayangan lah kira-kira jadinya tuh kayak apa gitu. Nah, ini kan dia udah mulai sedikit mengembang ya. Perkiraan waktunya tuh berapa menit sih? Perkiraan waktunya sampai dia yang kita harapin tuh dia mengembangnya tuh 2 kali lipat dari yang posisi semula. Jadi ini kisaran waktunya sampai dia benar-benar mengembangnya bagus sekitar 20 menit ya. Ini aja sampai si mixerku tuh sampai berasa panas. Nah lihat ya teman-teman, lihat sendiri tuh udah mulai ngembang kan, bagus kan. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti si gulanya makin panas mungkin malah makin bagus dan makin ngembang. Nah karena mixer tuh beda-beda, nanti teman-teman sambil dengerin nih kalau mixer aku kayak gini kira-kira kecepatan tingginya, dan ya kurang lebih tadi aku bilang 20 menit sampai dia benar-benar mengembang. Mungkin nanti di mixer teman-teman agak beda, nanti disesuaiin aja ya. Kuncinya kalau mixer kayak gini tuh pede aja, nggak usah takut nanti jadi nggak ya, ngembang nggak ya, pokoknya mixer aja terus. Ini sengaja aku kasih proses mixernya, kan jarang-jarang tuh yang pada ngasih proses mixernya bener-bener diliatin nih. Aku bener-bener liatin nih proses mixer aku sampai dia bener-bener ngembangnya bagus lah. Pokoknya yang pemula-pemula harus berani nyoba, jangan takut gagal. Namanya juga kita belajar, semakin kita nyoba ya semakin kita tahu oke gini toh, oke gitu toh. Coba aja ya, jangan takut. Kalau aku aja yang bener-bener baru nyoba sekali bisa jadi
apalagi teman-teman yang udah berkali-kali nyoba, aku yakin pakai metode ini pasti jadi. Ada sih memang yang metodenya tuh dia masukinnya satu-satu, tapi kalau aku metodenya dicampur aja langsung, buttercream, simple syrup, susu. Nah ini kita udah 20 menit, hasilnya kayak gini nih, bagus kan? Sekarang kita siapin buat bikin cetakan buttercreamnya. Kita masukin ke plastik segitiga. Ini aku mau ngetes sih jadinya nanti tuh kayak gimana, jadi aku masukin dulu. Nah sekarang yang kita udah masukin nih, kita jadiin juga buat lapisan bawahnya sih base cake kita. Oh iya, sebelumnya jangan lupa dulu dibikin ya base cake nya, sampai aku lupa ya tadi bilang base cake nya. Jadi aku nih base cake nya, tipsnya aku base cake nya tuh aku udah buat dari kemarin, terus aku taruh kulkas gitu, jadi biar cepet. Nah, hari ini aku cuma fokus bikin si hiasan kue. Ini butter cake nya udah siap, kita kasih buttercream bawahnya supaya nempel. Nah ini udah kita taruh nih si cake nya, langsung aja kita olesin selai. Kalau aku pakai selai blueberry ya, cuman aku tipis-tipis ngasihnya supaya apa, supaya nggak terlalu manis, karena kan buat anak-anak makan juga, aku nggak mau terlalu manis gitu. Jadi aku tipis-tipis aja. Ini aku bikin 3 loyang kayak gini base cake ya. Ini aku base cake nya itu brownies teman-teman. Nah kalau udah masukin yang base cake kedua, olesin lagi si blueberry-nya begitu, terus tinggal base cake yang ketiga. Nah ini udah jadi teman-teman. Sekarang kita buat untuk lapisin kuenya. Tadi yang dari buttercream tadi aku ambil sekitar 5-6 sendok spatula itu ya, tuh. Terus aku kasih warna biru nih teman-teman, aduk aja terus, pokoknya aduk sampai dia rata. Ini kayaknya sampai bener-bener jadi warnanya ini butuh sekitar 20 tetes deh nih. Nah ini warnanya masih putih nih. Nah aku tambahin lagi kan tuh itu. Jadi ya tipsnya ya memang harus berani sih. Nah aduk terus, nggak usah takut dia jadi lembek atau gimana, karena kan tadi kita mixernya udah lumayan lama tuh, aku mixer kurang lebih 20 menit. Nah kan aku tambah lagi karena birunya kurang bagus kan, aku mau motifnya motif ayo ya teman-teman. Tuh aduk terus ya sampai dia benar-benar cakep warnanya. Berikutnya untuk nyetaknya kita taruh dulu plastik segitiga ke gelas, terus kita ambil sampai kira-kira sesuai untuk bisa kita tutup. Kita gunting ujung plastik segitiganya. Nah kita siap-siap mulai untuk ngedekor si kuenya itu gitu. Jadi ya nggak usah takut-takut sih. Nah ini aku lihat deh tuh, aku nggak ada alat pemutarnya, jadi aku bener-bener alat tradisional. Nah ini jadi aku bawahnya tuh pakai cetakan kue yang bulat dulu loh, yang kue yang bulat. Terus ini pakai tatakan kue, terus sama aku dibantuin sih sama orang rumah, jadi dia yang muterin, aku yang hiasin sih buttercreamnya. Tipsnya ya nggak usah takut-takut sih, meskipun kita pemula, meskipun kita baru, pede aja gitu, nggak usah takut-takut. Tuh semuanya yang penting ketutup rapat nih, karena aku motif kuenya bulat, aku bikin motifnya kayak gini gitu. Nah terus aja, kalau nanti ada yang bolong-bolong kita tambal gitu. Intinya jangan sampai ada yang enggak rapet sih, karena nanti pas mau diratainnya malahan kurang buttercreamnya gitu. Makanya itu tadi aku bikin buttercreamnya lumayan banyak, jadi nanti tinggal isi. Nah lihat nih, aku udah berapa kali isi nih, tadi nih ada kali udah 2 kali ngisi aku, karena ini kita buat samping, bawah, sama atasnya kan. Nah kalau udah, pelan-pelan kita puter pakai spatula besi. Nah spatula besi aku kayak gini nih, pelan-pelan aja muternya.
pelan-pelan dan jangan diteken ya. Itu jadi cuman sekedar nempel aja teman-teman. Pokoknya teman-teman gak usah takut, meskipun kita pemula kita coba. Ini aku juga pakai spatula lagi, tapi ini yang panjang. Oh iya, tips berikutnya, jadi kalau kita udah sekali satu giliran putaran nih, itu aku keringin, aku rendam dia ke air panas. Nah ini lihat nih, ada yang geradakan nih, ada yang geradakan, aku tambah lagi. Nah kalau udah kayak gini kita buru-buru rendam ke air panas, siapin air panas, terus dilap pakai tisu. Supaya apa? Supaya dia licin lagi. Nah tuh lihat tuh kan, jadi licin lagi kan. Ini aku setiap ini memang sih itu dia, makanya harus punya tisu kering sama air panas sama lap basah untuk ngelap-ngelap tangan kita. Itu sekarang kita putar-putar lagi sambil ditambal yang bolong-bolong. Pokoknya pede aja lah. Kayak aku nih, tambal pelan-pelan, putar lagi, tambal pelan-pelan, putar lagi. Kalau udah licin, nah kita bentuk nih pakai sisi yang bergeriginya. Caranya sama, pelan-pelan, kalau jangan ditekan ya. Ya maklum lah nih, aku masih baru nih. Nah sekarang yang bagian atas aku pakai spatula besi yang kecil, sambil puter sama. Setelah kita tadi oles-olesin atasnya, kita ratain. Caranya sama kayak yang bawah, pelan-pelan, pelan-pelan nih. Jangan terlalu ketekan ya. Terus nah yang pinggir-pinggiran atas kita tambal-tambalin dulu, tambal-tambal yang masih kira-kira. Terus yang tingginya nggak rata, pokoknya tingginya sama rata ya, jangan sisi sebelah kiri pendek, sisi sebelah kanannya tinggi, diratain tuh. Lihat tuh aku halusin kan. Nah aku halusin pakai sih, pokoknya jangan ditekan. Nanti juga kita lama-lama semakin kita ini semakin pede, semakin ngerti lah. Tuh lihat tuh kan, aku masih ada yang jelek begitu, nggak apa-apa, putar aja ntar dia sampai dia ratanya kira-kira udah sama, baru nanti pinggirannya kita bentuk seperti gerigi si spatulanya. Nah terus diratain tuh kan, lihat lama-lama rata kan. Tuh cakep ya, ngeliatnya enak. Nah udah tuh tinggal diratain pakai geriginya. Nah puter tuh, tinggal diratain. Cakep kan, udah deh tuh. Yang penting sih kita, nah tuh aku juga ada yang geradakan lagi, aku tambal lagi, yakin aja. Nah masalah nanti bentuknya nggak sama, kita pelan-pelan rapihin. Yang penting kita pede dan jangan grogi lah ya. Makin kita grogi malah nggak berbentuk, jadi santai aja. Nah ini pelan-pelan putar lagi. Kalau kita udah siap, letaknya udah sama, putar lagi. Nah tinggal dibentuk tuh pinggirannya pakai si geriginya. Pelan-pelan. Nah aku ada lagi yang ketambal lagi tuh, ada yang kena, aku tambal lagi. Sekarang kita udah rapiin si lapisan bawah. Sekarang kita mau bikin lapisan atasnya warna merah cabe. Ini aku ambil sekitar 3-5 sendok 4 sendok spatula, aku kasih warna merah cabe, aduk-aduk rata kayak gini. Terus aku siapin tim air ya, aku tim. Pokoknya dia nggak usah sampai mendidih. Begitu air mendidih matiin, atau begitu si tatakan besinya itu tadi, mangkok besinya itu panas, angkat, aduk-aduk. Mangkok besi panas, angkat, aduk-aduk gitu.
Kalau aku gitu, aku angkat dulu, aku aduk-aduk di luar. Nah, ini mulai panas lagi kan mangkoknya. Aku angkat, aku taruh di luar. Nah, ini warnanya udah kira-kira kayak gini lah, udah agak mencair bentukannya. Warnanya juga jadi lebih tajam kan, dari yang sebelumnya kan agak pink muda gitu ya. Nah, kalau udah warnanya begini artinya dan dia udah encer bentuknya, udah kita angkat. Ini warnanya jadi lebih tajam ya, dari tadi pasti atas tim kompornya jadi lebih bagus, lebih tajam warnanya, warna merah cabe gitu. Sekarang kita siapin lagi kertas segitiga, aduk-aduk lagi sampai semua warnanya membaur merata. Tuang. Kalau udah diikat lapisan kertas segitiga, plastik segitiganya, baru kita mulai hias deh kue kita. Tadi kan tuh udah aku ikat lapisan segitiganya. Nah, kita caranya gunting kecil terus sambil diputar pelan-pelan. Nah, ini aku sendiri nih, nggak ada yang bantuin, biarin aja nih dia tuh pelan-pelan puter, jatuh-jatuh, setiap muter berhenti, setiap muter berhenti. Pasti teman-teman, kalau aku juga bisa, yang benar-benar pemula pasti jamin teman-teman juga bisa deh. Nah, berhenti sebentar, nah sampai setengah lingkaran aja, tarik garis, terus kita hiasin, kita penuhin geradakan-geradakan dikit, nggak apa-apa lah, nanti kan juga ketutupan dan si butter cookiesnya bakalan dingin. Kalau udah dingin dia bagus kok ya. Sama nanti terakhir kita tinggal kasih tupper ulang tahunnya deh. Aku kemarin udah beli tuh toppernya yang gambar motif tayo gitu. Nah, ini pelan-pelan, kalau masih ada yang belum keisi kita isi. Itu jangan nempel ya plastiknya, supaya nggak ada buttercream biru yang ikut nempel. Tadi kan aku ada nempel tuh. Nah, ini sekarang motif yang putih, tinggal bentuk-bentukin aja kayak huruf S gitu loh. Udah jadi deh teman-teman kue kita. Tinggal ditulis happy birthday nya. Siapin lagi butter cake yang putih, makanya aku bikinnya 1 kilo supaya jaga-jaga buat kalau kurang-kurang. Sekarang kita bikin nama. Nah, ini juga tipis-tipis ya, tipsnya kecil aja si plastik segitiganya dibolongin. Kita tulis happy birthday yang keberapa. Nah, ini terus aja pelan-pelan, gak usah ragu, gak usah takut salah. Nah, terus siapin toppernya. Aku kemarin udah beli topper tayo, tinggal kita tempel-tempel. Nah, udah jadi tuh teman-teman, cakep kan kue bikinan kita. Nah, ini hasilnya, semoga bermanfaat, dicoba ya. Thanks for watching, jangan lupa subscribe ya.